Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Ayat tadi adalah ayat yang sangat singkat, ya, sangat singkat, tapi ayat itu adalah ayat yang sangat fundamental, sangat mendasar sekali, ya. Karena itu adalah hal yang mestinya paling pertama kita lakukan dan kita pahami gitu ya. Jadi ada banyak mufasir yang bilang bahwa ini adalah alat yang utama yang harus dilakukan gitu. Karena kalau kita lihat artinya itu adalah fa'lam, maka berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada sembahan selain Allah. Kalau Quran Depak itu mengartikan dia itu memberi penafsiran itu adalah maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada yang bilang maka fahamilah bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Jadi itu adalah mendasar karena apa? Karena dalam Islam itu tauhid itu adalah hal yang paling mendasar yang harus dikuasai seseorang sebelum dia bisa disebut Muslim gitu ya. Jadi misalkan sabda Nabi di awal itu ya, itu bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Juga misalkan ada hadis juga ya bahwa tujuan akhir kita itu kalau mau masuk surga itu adalah harus membawa kata ini, karena ada hadis man akiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Artinya kurang lebih adalah barang siapa yang kalimat terakhir dia itu maksudnya sebelum meninggal ya, mau mati gitu, adalah la ilaha illallah, itu pasti masuk surga gitu, pasti masuk surga. Jadi dari sini kita bisa melihat urgensi dari keilmuan tentang la ilaha illallah ini gitu ya. Ada banyak hal lagi sebenarnya. Jadi misalkan apa itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tidak eksplisit disebut Allah, tapi dari situ itu juga ada bismi rabbika, atas nama Robmu gitu ya. Nah ini kan artinya cuma bentuk lain dari Allah tadi. Sehingga apa? Ini adalah sesuatu hal yang fundamental sekali gitu ya. Mungkin bagi kita yang yang Muslim dari kecil gitu ya, itu seakan-akan kita sudah mendapat hal itu dari kecil gitu ya, karena kita dapat warisan semacam itu. Tapi kalau idealnya, afdolnya itu adalah kita mesti bersyahadat ulang. Karena apa? Syahadat itu tuh tidak sekedar berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi kita memang benar-benar bersyahadah gitu. Kita benar-benar bersyahadah gitu ya. Hal lain yang mendorong saya untuk mengambil tema itu adalah bahwa kata-kata tentang tauhid ini itu adalah sangat fundamental, sangat vital dalam Islam. Karena apa? Misalkan ada hadis itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tiada yang lain, bukan yang lain yang panjang-panjang gitu ya. Semacam itu. Tapi apa? Ini adalah suatu hal yang fundamental gitu ya. Itu tentang kenapa
Ini sangat fundamental, sangat penting sekali gitu ya. Nah, bagaimana cara kita itu bisa bersahadah ulang dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu juga ada caranya. Misalkan kalau kita turuti Nabi Ibrahim, itu beliau itu eksperimen. Beliau itu bereksperimen, berilmu tentang Allah itu. Jadi kalau yang dia lakukan adalah suatu hari dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, bisakah engkau memberi tanda bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan?" Itu adalah perkataan Nabi Ibrahim, dan dijawab Allah, "Apakah kamu ragu tentang hal itu, hai Ibrahim?" Gitu. Ibrahim berkata bahwa, "Tidak ya Allah, tapi itu adalah untuk tatma'inna qalbi." Jadi untuk menenangkan hatinya gitu, meyakinkan semacam itu. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian diminta untuk memelihara 4 ekor burung, dan burung itu harus dijinakkan, jinak total, sehingga itu kalau dipanggil dengan nama-nama burung itu, masing-masing itu akan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian melakukan hal itu, 4 ekor burung dipelihara sampai jinak, sehingga kalau dipanggil nama-namanya maka si A, si B, si C itu akan datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menyembelih burung itu, dan menumbuknya itu, dan diletakkan di 4 gua yang berbeda di 4 arah gitu. Setelah itu Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk memanggil burung-burung itu, dan kemudian burung-burung itu kembali terbang ke arah Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi dari situ itu Allah menunjukkan bagaimana Allah itu menghidupkan dan mematikan ya. Dari situ itu Nabi Ibrahim bisa yakin bahwa Allah itu adalah maha menghidupkan dan mematikan, sehingga makin tenang. Itu adalah cara yang ditempuh Nabi Ibrahim. Nah, kita mestinya di zaman modern ini itu juga bisa semacam itu gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kisahnya penyihir-penyihir itu, penyihirnya Nabi Nuh, Nabi Musa yang menghadapi Musa misalkan, mereka justru eh, yang percaya, ya, yang yakin bahwa itu adalah dari Allah, itu justru karena penyihir. Karena apa? Mereka tahu itu sihir atau bukan gitu ya. Mungkin kalau orang yang biasa main semacam itu, mungkin akan ada semacam wangsit semacam itu ya, atau eh, wangsit atau ya apa gambaran dan sebagainya itu, semacam itu. Nah, ini kan kalau dianalogikan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau orang-orang dukun itu saja bisa menerima isyarat ya, isyarat, wangsit dan sebagainya itu, baik berupa pandangan maupun semacam itu, maka bisa disimpulkan bahwa Allah itu sebenarnya bisa mengirim wahyu juga ya, dengan analogi yang sama, analogi sekali lagi, sehingga ini adalah ilmiah. Nah, tinggal kalau kita lihat di Quran itu kita bisa melihat apa yang diwahyukan. Karena apa? Al-Quran itu kayak open source ya. Jadi kayak apa yang disampaikan Allah itu ditulis apa adanya. Tidak ada yang dijadikan bentuk ketiga misalkan. Jadi misalkan qul huwallahu ahad. Jadi kata-kata qul huwallahu ahad itu tidak diterjemahkan ya menjadi telah diberitahukan kepadaku bahwa aku harus bilang semacam ini, semacam itu. Sehingga apa? Ini adalah open source. Kita bisa melihat semua wahyu yang diterima Rasul itu secara aslinya. Terserah kita itu menghakiminya gitu. Yang kedua mungkin adalah dari analogi yang lain. Misalkan semacam ini. Kalau tadi itu dukun ya, dukun paranormal dan sebagainya, maka kalau ilmuwan mungkin dia juga bisa berpikir lain. Misalkan TV itu kita yakin bahwa siarannya itu dari stasiun TVRI misalkan,
atau dari Indosiar. Kenapa? Kita yakin bahwa itu ada transmisi. Sebenarnya kalau itu dianalogikan itu adalah semacam wahyu semacam itu, gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara yang mestinya kita pakai. Nah, kalau kita ragu, maka Quran itu juga membuat suatu banyak hal, tantangan, bukti dan sebagainya. Ada kurang lebih katanya itu 1000-an ayat yang bernuansa sains, dan 80% diantaranya itu baru bisa dibuktikan di zaman modern ini. Jadi misalkan tentang siklus bayi, ya, siklus penciptaan bayi, gitu ya, planet-planet dan sebagainya, itu baru bisa dibuktikan sekarang. Dan kalau 80% benar secara sains hari ini, maka kita harus yakin bahwa yang sisanya itu adalah benar. Nah, kalau itu benar, maka kita harus yakin bahwa itu adalah dari Allah, gitu ya. Ya, itu semacam itu. Jadi ini cara-cara yang bisa kita lakukan, gitu. Nah, kalau kita sudah bisa semacam itu, ya, bisa bersaksi, ya, mestinya kita juga masing-masing pribadi itu harus bersaksi ulang, karena kalau dulu waktu kecil kita cuma ikut orang tua kita gitu, maka kita mestinya itu mencari Allah kayak apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia melihat alam tentang bulan, bintang, matahari dan sebagainya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa, yang tidak diciptakan dan tidak ada yang setara dengan Dia, semacam itu. Nah, kalau itu semua sudah sudah ditangkap, sudah kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah mestinya mengamalkannya. Ini yang sulit, gitu ya. Karena apa? Karena mengamalkan itu berarti kita semua langkah kita itu adalah harus la ilaha illallah. Tiada ilah lain selain Allah. Misalkan kalau kita mencari jodoh, maka ya jangan mencari secara nafsu, gitu. Tapi apa? Gimana tuntunan Nabi tentang itu? Nabi bersabda bahwa ada tunkhihul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal misalkan. Jadi 5 liha atas hartanya, mal harta, gitu ya. Li jamaliha, kecantikannya, gitu ya. Wali nasabiha, nasabnya, keturunannya, garis keturunan keluarganya, gitu. Walidiniha, dan agamanya. Dan Nabi memerintahkan bahwa harusnya itu kita tidak main faktor lain kecuali agama, sehingga apa? Tidak ada masalah apakah dia usianya itu agak tinggi atau agak rendah semacam itu, apakah keturunannya itu lebih terhormat atau lebih hina dari kita, gitu. Tapi yang penting adalah agama dia, gitu. Nah, itu gambaran kalau dalam perjodohan misalnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Jadi misalkan kalau kita itu semua la ilaha illallah, maka kita juga dalam suatu tindakan kita, semua tindakan kita itu adalah la ilaha illallah. Misalkan nganggarkan barang, itu ya karena li'ala kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kita menyingkirkan ambisi pribadi, ambisi golongan dan sebagainya, gitu. Ada satu contoh, gitu ya. Ada satu contoh, misalkan karena saya sudah di UI ini lama, gitu ya. Saya bisa melihat bahwa dahulu itu ada yang kebetulan anak dia itu adalah suatu pemegang merek tertentu, Panasonic misalnya, Panasonic waktu itu. Nah, saat itu kalau ada tender apapun yang tentang itu, maka dia akan larikan itu. Sehingga apa? Dia dalam hal ini itu tidak la ilaha illallah lagi, tidak untuk li'ala kalimatillah, tapi apa? Ada ambisi di situ, ya, semacam itu. Ada hal lain. Jadi kalau contohnya semacam itu, cari jodoh, bertindak dan sebagainya, gitu. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pembeda dari Allah, furqan dari Allah, gitu. Jadi
ada kisah di mana ada seorang yang sangat taat kepada Allah gitu ya, meskipun dia tidak berilmu tinggi dalam hal macam-macam, maksudnya dalam hal keduniaan, tapi dia itu setiap panen padi, ya, panen padi, dia itu selalu menzakatkan hartanya. Entah itu masuk nisab atau enggak, pokoknya dia zakatkan semacam itu. Kenapa? Karena Allah. Dia kebetulan orangnya tawadhu semacam itu, eh, dan Allah kemudian memberi pembeda, yaitu pas ada hama tikus, ya, di desa itu hancur semua kena tikus, Masya Allah, sawah dia utuh tanpa tersentuh itu, gitu ya. Jadi kita mesti yakin bahwa kalau kita itu berla ilaha illallah, maka Allah akan menolong kita, gitu ya. Dan mestinya kita itu sekali lagi harus memperbarui syahadat kita kalau memang level syahadat kita itu masih dalam level warisan orang tua. Kayak Zakir Naik itu tuh bilang, Zakir Naik itu dia ditanya orang Hindu yang Anda beruntung karena Anda dilahirkan dalam keluarga Islam dan sebagainya, lingkungan Islam dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang tidak semacam itu? Maka Zakir Naik kemudian menjawab bahwa memang benar dia pas kecil itu semacam itu. Tapi pas umur dia itu 19 tahun, maka itu sudah lain. Karena itu bukan lagi warisan gitu. Jadi mestinya kita mencoba semacam itu gitu. Saya juga berusaha semacam itu, berusaha seperti Nabi Ibrahim waktu itu saya masih semester 3 gitu ya, di S1 saya dulu, dan insya Allah saya sudah bersyahadat ulang, bukan lagi warisan semacam itu, karena analogi semacam itu, karena analogi yang saya ambil dari Nabi Ibrahim, dari penyihirnya yang melawan Nabi Musa dan sebagainya, yang semuanya itu adalah secara ilmiah, secara langkah ilmiah itu masuk akal, dalam artian analogi itu jalan gitu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.